Ya, selamat pagi teman-teman. Kita lanjutin lagi yang tadi ya. Nah, ini enak nih, waktunya lebih panjang. Jadi bisa kita bahas dengan lebih detail ya. Tadi kita masih ngomongin tentang predestiny. Tapi saya disclaimer dulu ya sekali lagi bahwa saya ngomong di sini sebagai seorang mantan ateis ya yang sudah bertobat kembali ke Islam sejak 2020 dan memulai proses hijrah sejak Januari 2024 ya. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi di sini ya, saya cuma pengen mengajak kita mengasah otak kita, mengasah pikiran kita dan mengasah dan menggali sebenarnya bahwa kita manusia ini punya loh sisi ilmiahnya gitu loh. Sisi ilmiah dari manusia dan juga makin mempatenkan bahwa yang namanya iman dan keyakinan, belief itu juga dengan iman itu sejalan, bisa diuji secara ilmiah, bisa diuji dengan ilmu pengetahuan, dan setiap hal yang terjadi itu pasti ada alasannya, pasti ada penjelasannya, ada explanationnya, ada penjabarannya secara ilmiah atau kita biasa sebut dengan scientific explanation. Nah, kayak gitulah. Gitu. Jadi mohon maaf, saya jujur agak nggak begitu setuju sebenarnya dengan terminologi atau perkataan iman dan ilmu pengetahuan itu nggak sejalan katanya. Saya nggak setuju, maaf kalau kayak gitu, saya nggak pernah setuju. Sejalan sebenarnya, cuman kita nggak gali. Kenapa kita nggak gali? Karena kita terlanjur iman buta. Contoh, kita ngelanjutin ngomongin tentang predestiny. Saya tulis lapak-lapak itu, tulis seperti itu di ragam media sosial, ujung-ujungnya dibalas dengan komentar apa? Ah, ini mah orang lebay aja, berlebihan aja, kayak nggak bersyukur aja gitu, dan seterusnya. Ya, si mending lu bisa makan lo, lihat lo orang yang digerobakan, ini mah lebay aja, nggak bersyukur dia dan sebagainya. Nah, orang kan ujungnya kayak gitu kan. Nah, it's okay teman-teman, nggak apa-apa gitu loh. Kalau orang itu memang pola pikirnya mentok sampai segitu. Anda kalau mau belajar tentang pola pikir analogis ataupun pola pikir dari pola ya, atau analogical thinking dan pattern thinking, itu belajar sama Profesor Stella Christie yang spesialisnya itu ya, spesialis cognitive science atau ilmu kognitif, yang sekarang ini jadi wakil menteri pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Nah teman-teman, ini tuh gini teman-teman ya, tentang predestiny seperti yang tadi kita udah sebut di part pertama. Contoh-contohnya kayak Tuhan harusnya bisa memberikan pertanyaan kepada kita sebelum kita datang ke dunia ini. Beragam pertanyaan tadi udah saya contohin di part pertama, silakan dilihat lagi. Ya, tapi kok kenapa Tuhan gak ngelakuin? Tuhan tidak melakukan, Tuhan tidak menanyakan kepada kita pertanyaan-pertanyaan seperti tadi sebelum kita datang ke dunia ini. Instead, kenapa kok Tuhan membiarkan kita suffer a lot? Membiarkan kita menderita gitu loh. Kan katanya kita seringkali diinfus dengan dogma, dengan doktrin atau dengan statement Tuhan itu kan maha segalanya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Nah ini kan muncul pertanyaan,
Kalau memang gak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan itu bisa segalanya, Tuhan itu maha segalanya, kenapa kok Tuhan itu gak bisa berbuat sesuatu agar misalkan agar Palestina dan Israel ini damai, perangnya selesai gitu loh. Apakah rakyat Palestina dibiarkan menderita selamanya gitu loh, atau dibuat menderita selamanya gitu. Nah yang sebelah pasti akan mengatakan, apakah orang-orang Israel ini akan dibikin menderita selamanya? Muncul pertanyaan seperti itu, kawan. Muncul pertanyaan seperti itu. Kalau Tuhan bisa semuanya, teman sebelah atau teman Kristen ini kan selalu mengatakan mujizat itu nyata, Tuhan itu bisa menyembuh semuanya, Tuhan itu berkuasa atas maut katanya ya. Nah, kalau pertanyaannya Tuhan berkuasa atas maut, muncul satu pertanyaan, lah kenapa yang situ Tuhan kan mati di salib? Atau kenapa ketika orang udah benar-benar nih ya di ujung hayatnya banget ya, kenapa nggak diselamatin? Kan katanya berkuasa atas maut. Nah, ayo, gimana tuh? Kita kalau tanya-tanya kayak gitu kepada orang yang iman buta, susah teman-teman, nggak akan ketemu jawabannya. Nggak akan ketemu jawabannya. Nggak akan ketemu jawabannya. Nggak akan ketemu jawabannya. Yang tentang predestiny aja, ketika kita tanya, Tuhan kenapa sih engkau nggak bikin saya jadi anak orang kaya? Kenapa sih engkau nggak? Emangnya kalau Tuhan bisa segalanya gitu ya, kok kalau Tuhan tahu segalanya, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan gitu ya, lah kenapa kita dibiarin miskin, dibiarin lapar, dibiarin susah, dibiarin menderita gitu kan, dan sebagainya. Kok Tuhan gini amat sih? Kan katanya Tuhan maha adil, Tuhan bisa semuanya. Kok Tuhan malah membiarkan ketidakadilan itu terjadi sih? Kok Tuhan menciptakan hidup yang gak adil sih katanya gitu? Pasti akan muncul pertanyaan seperti itu dari kita, termasuk dari saya. Termasuk dari saya. Dan ini tuh misteri terbesar dalam hidup, dan sekaligus konspirasi terbesar yang pernah ada gitu loh. Nah, saya statement begini bukan berarti saya kemudian ngajak murtad atau saya murtad lagi atau gimana. Enggak, saya sih tetap Islam sampai mati ya teman-teman ya. Cuman gini loh. Ya. Kita berislam atau Anda yang punya agama lain, Anda punya kepercayaan lain. Saran saya itu satu, jangan pakai iman buta teman-teman. Jangan pakai taklid buta gitu loh. Orang kalau udah iman buta ya udah yakin. Itulah yang membuat orang tuh jadi yang sekarang ngetren istilahnya mabok agama sampai miskin. Ya kan? Ya udahlah kita ya kan rezeki nggak akan kemana, udahlah Allah ya akan kasih gitu kan. Ya tinggal kita sabar aja gitu kan. Loh, nggak gitu cara mahaminnya. Nggak gitu cara mahaminnya. Sebenarnya nggak gitu juga cara mahaminnya. Nah, muncul pertanyaan kan? Kenapa sih kok ujungnya apa? Kesimpulannya gimana? Yang sering saya bilang, kita dalam hidup itu setelah kita berdoa ya kita usaha dan kita ikhtiar. Saya kita tawakal. Ya. Nah, ini muncul sebuah pertanyaan. Loh, kan Tuhan maha segalanya. Kan kalau bukannya kita berdoa lantas dikabulkan oleh Tuhan, ya kan? Lantas dikabulkan oleh Allah gitu kan? Kok Tuhan kasih kita usaha dulu sih? Kok Tuhan membiarkan kita susah-susah dulu sih? Dan sebagainya. Kok Tuhan gak ngabulin doa kita sih? Gitu kan? Ngabulinnya harus dengan usaha dulu katanya. Kan katanya Tuhan maha pengkabul doa dan sebagainya. Nah, ini loh pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang akan keluar. Dan rasanya maaf kalau orang yang masih iman buta sulit banget untuk menjabarkannya secara ilmiah,
sulit banget menjabarkannya untuk secara sains. Saya pun juga bakal susah kalau saya tanya seperti itu ya kepada, jangankan kepada orang lain dah, pada diri saya sendiri aja udah kelabakan jelasinnya. Iya. Iya. Udah kelabakan jelasinnya. Kenapa? Karena maaf aja saya masih belum terbuka sisi ilmiah saya tentang ini. Kita kan sering diinfus dengan tasawuf. Ya saya Islam ya kebetulan. Diinfus dengan tasawuf, diinfus dengan sufisme. Sufisme tasawuf itu menyentuh jiwa, menyentuh emosi, bukan menyentuh akal. Padahal kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin dan Kitabul Hikam, itu Imam Al-Ghazali itu juga mendorong kita tuh pakai otak gitu loh. Beliau tuh salah satu filsuf hebat loh. Imam Al-Ghazali itu, Imam Ahmad Al-Ghazali itu salah satu filsuf hebat sebenarnya. Nah kalau pemikiran-pemikiran kayak begini, pertanyaan-pertanyaan seperti tadi dilarang, di-ban, di-forbid, ya dibatasi dengan, mohon maaf, dengan kata iman, tapi buta. Misalkan kalau tadi pertanyaan tadi direspon dengan, wah kamu nih tidak bersyukur, atau mengatakan, udah gak usah dipikirin, ntar murtad. Belum tentu. Saya walaupun masih ada kayak gitu, buktinya saya masih Islam loh sampai hari ini. Gak bakal lagi saya murtad, gak mau saya. Rugi saya kalau murtad. Tapi bedain mana yang berislam dengan taklid buta, dengan iman buta, dengan fanatisme buta gitu ya. Dan mana yang berislam dengan berilmu, berilmiah, berilmu pengetahuan, dan berkritis, berpikiran kritis, ya, dan bernalar. Itu yang paling penting. Jadi maaf ya, bedakan loh mana Islam yang benar-benar blind gitu ya, dan mana berislam yang benar-benar dia bukan cuman critical thinkingnya yang jalan, tapi analogical thinkingnya jalan, rational thinkingnya jalan, ya, pattern thinkingnya pun juga jalan, analytical thinkingnya pun juga jalan, gitu kawan-kawan. Ya, jadi ini aja yang bisa saya share. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi, selamat aktivitas.